Dulu itu sempat ada orang yang memparodikan Pancasila menjadi Pancagila di penjara. Dan sekarang tagar tangkap Helmy Pelis trending. Akankah Helmy Pelis diproses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Helmy Pelis lagi trending di Twitter. Ingat saya, dulu itu dia sempat membela Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan itu tempat jin buang anak. Kemudian saya ingat juga dia pernah membela seolah Hadfana Firdaus yang menendang sesajen, karena dia dulu itu nyinyir kepada orang-orang yang katanya panik ketika ada orang yang menendang sesajen. Padahal kita bukan panik, kita ya jelas-jelas saja merespon orang-orang yang kurang adab di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu respon kita. Nah sekarang dia membuat ulah lagi. Dia memplesetkan Pancasila menjadi Pancagila. Sampai netizen itu murka. Ada yang mengatakan dirinya anjing, kata netizen. Sekarang tagar tangkap Helmy Pelis itu masih trending detik ini di Twitter. Saya buat video sekarang itu jam 15.37 ya. Kayak kita baca beritanya dari terkini.id. Helmy Pelis plesetkan Pancasila jadi Pancagila. Netizen geram. Anjing sepertimu tidak layak hidup di NKRI. Pegiat media sosial Helmy Pelis menyatakan kritik terhadap pemerintah dengan membuat Pancagila rejim gemblung melalui akun Twitternya. Nanti kita akan kritik ya. Cuitannya berupaya menyindir pemerintah yang selama ini ia kritik. Tak diketahui pasti apakah teks yang memparodikan Pancasila itu adalah hasil karangan Helmy Pelis. Namun netizen yang melihat cuitannya tersebut telah melontarkan ancaman terhadapnya. Pancagila rejim gemblung, tulis Helmy lewat akun @HelmyPelis. Teks buatan Helmy ini terdiri dari 5 poin. Poin pertama berbunyi, kekuasaan yang maha penting. Kalimat ini diduga untuk memplesetkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Kemudian poin kedua berbunyi, bagi hasil yang adil dan beradab, yang juga disinyalir untuk memparodikan sila kedua dari Pancasila. Poin ketiga berbunyi persatuan konglomerasi. Poin keempat, konglomerat yang dipimpin oleh oligarki, kepentingan dalam merampok SDA secara kolektif. Poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Indonesia. Cuitan Helmy Pelis langsung disambar netizen. Banyak di antara mereka yang mengecamnya lantaran Helmy disebut mempermainkan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kalau berani, coba huruf G kamu ganti S, terus tweet ulang cuitanmu itu. Gak nyampe 1 kali 24 jam kamu nyungsep di balik jeruji besi. Walaupun di belakangmu ada caplin dan cendana, kata akun yang lain. Asuh Minggato. Sekotor itu hati dan otakmu sampai memplesetkan Pancasila. Aku nggak peduli dengan kebencianmu sama pemerintah, tapi dengan memplesetkan Pancasila, anjing sepertimu tak layak hidup di NKRI, kata akun yang lain. Jadi gini, sekarang itu banyak orang yang menghibahkan dirinya untuk terus mengkritik bahasanya pemerintah. Tetapi jatuhnya banyak yang pada akhirnya menghina, bukan mengkritik. Dan kemudian banyak yang kebablasan, bermaksud untuk mengkritik pemerintah, tetapi kemudian malah imbas kepada mengkritik seolah-olah dasar ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, itu Pancasila. Ini masalahnya. Kenapa banyak orang yang merespon ketika tujuan Anda mengkritik pemerintah, tetapi dengan memplesetkan seolah-olah memparodikan Pancasila? Karena Anda harus ingat, Anda harus catat, kesadaran orang Indonesia itu sudah benar-benar, kalau dikatakan full ya full tentang ideologinya,
tentang bahwa teks-teks Pancasila itu kalau dikatakan suci ya suci bagi bangsa Indonesia, bagi orang Indonesia yang harus dihormati, yang harus dihargai. Bahkan kalaupun diparodikan, itu bakal banyak orang yang marah. Anda harus paham tuh. Anda harus paham tuh. Kalau Anda mau mengkritik pemerintah, ya silakan aja kritik dengan gaya Anda. Jangan sampai membawa-bawa seolah-olah butir-butir Pancasila Anda plesetkan. Biasa kan pemerintah dikritik, biasa dikritik tuh, biasa. Silakan aja kritik. Kalau Anda punya data yang jelas ya silakan aja kritik. Tapi kalau misal Anda bertujuan untuk kemudian mengkritik pemerintah tetapi sampai menyerempet-nyerempet ideologi, mengacak-acak seolah-olah ingin mengganti dan sebagainya, ini maka Anda bakal berhadapan dengan jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia. Itu konsekuensinya. Sekarang kan tagar tangkap Helmi Pelis itu trending tuh. Kenapa? Karena Anda mencoba untuk menyentuh dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda mencoba memparodikan itu. Saya pribadi sakitnya ketika ada orang yang mengobok-obok ideologi Pancasila. Itu sama saja seperti ada orang yang mengobok-obok kitab suci saya, Al-Quranul Karim. Kalau Pancasila itu kan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia, mau itu agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, pedomannya ngacu kepada Pancasila. Kitab seluruh bangsa Indonesia itu Pancasila. Katakan kitab suci orang Indonesia itu adalah Pancasila. Sebagaimana kitab suci orang Islam adalah Al-Quran. Satu kali lagi kalau misal ada orang yang mencoba-coba untuk kemudian menghina Pancasila, memparodikan Pancasila, maka akan sama marahnya dengan kepada orang yang menghina Al-Quranul Karim, yang memparodikan Al-Quranul Karim. Karena bagi saya sama-sama kitab suci. Ya meskipun di level keimanan yang berbeda. Keimanan sebagai sesama anak bangsa, ini keimanan vertikal kepada Tuhan. Kalau Al-Quran tuh gitu loh. Jadi jangan macem-macem Anda. Terus apa maksudnya dan tujuan ente apa? Apa tujuan ente apa? Mengkritik pemerintah dengan kemudian memplesetkan, memparodikan butir-butir Pancasila apa? Kan Anda ingin dimarahi oleh orang-orang yang selama ini sadar bahwa Pancasila ini sudah menjadi ideologi yang bisa menjadikan erat seluruh komponen bangsa Indonesia. Anda ingin dimarahi oleh semua orang. Dulu itu sempat ada orang yang memparodikan Pancasila menjadi Pancagila di penjara. Dan sekarang tagar tangkap Helmi Pelis trending. Akankah Helmi Pelis diproses? Kita lihat aja nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.